Bagaimanakah tips jika kita membeli bibit online? Nah, teman-teman nonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Mama Furkon. Nah, teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi tips ya buat teman-teman yang suka berkebun. Bagaimana tipsnya jika kita membeli bibit-bibit online? Tapi sebelumnya di sini saya mau unboxing dulu ya teman-teman. Jadi kemarin itu saya pesan secara online planter bag. Jadi planter bag yang saya pesan ini ukurannya 18 liter. Jadi penampakannya seperti ini ya teman-teman. Nah, planter bag ini teman-teman nanti saya akan gunakan untuk menanam bibit yang saya beli secara online. Jadi planter bag ini teman-teman memiliki diameter 28 cm dan tingginya 30 cm dan memiliki dua pemegang kiri dan kanan. Jadi planter bag ini sangat baik untuk kita yang memiliki lahan yang sempit ya. Dan kita bisa gunakan untuk tabulan pot untuk menanam sayur ataupun buah-buahan. Dan salah satu keunggulannya kalau kita menggunakan planter bag seperti ini itu mudah untuk kita pindah-pindahkan ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita mau unboxing bibit. Ya, jadi ini itu bibit yang saya beli kemarin secara online. Ada 3 jenis bibit yang saya beli. Nah, ini kita buka dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman, tipsnya jika teman-teman ingin membeli bibit secara online, yang pertama itu teman-teman harus lihat review bibit tersebut ya. Dan yang kedua, teman-teman perlu melihat testimoni orang-orang yang sudah memesan bibit online di toko tersebut. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus membaca deskripsi bibit yang teman-teman pesan. Kemudian selanjutnya teman-teman perlu mencari informasi jenis bibit yang dikirim. Apakah bibitnya melalui cangkok atau melalui biji. Dan pastikan teman-teman ya saat membeli bibit, pastikan bibit tersebut itu sudah berbuah atau sudah berbunga. Karena jika bibit tersebut sudah berbunga atau sudah berbuah, berarti bibit tersebut berasal dari indukan yang berkualitas atau indukan yang unggul. Dan selanjutnya, apabila teman-teman melihat testimoni orang-orang yang sudah membeli bibit tersebut, pada saat mereka unboxing, teman-teman bisa lihat deskripsinya, berapa lama bibit tersebut proses pengiriman, dan setelah di unboxing, teman-teman lihat apakah bibit tersebut masih hijau, segar, dan tidak begitu rontok. Nah, jika teman-teman sudah melihat gambar deskripsi bibit yang dijual tersebut sudah berbunga atau sudah berbuah, jadi apabila teman-teman pesan, pada saat setelah sampai, teman-teman harus membuat sebuah video mendokumentasikan bibit yang teman-teman beli. Ini untuk apa? Ini untuk memastikan bahwa bibit yang teman-teman lihat, bibit yang teman-teman pesan itu sudah berbunga dan berbuah. Jadi setelah teman-teman dokumentasi, teman-teman bisa melihat bahwa benar bibit yang datang ini adalah bibit yang sudah membawa bunga dan sudah berbuah. Jadi teman-teman sangat penting untuk membaca deskripsi pada saat kita mau membeli bibit tersebut di toko online. Kemudian teman-teman perlu membaca juga tips-tips yang harus dilakukan apabila tanaman tersebut sudah sampai ke kita. Nah teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ya,
bibit yang saya pesan alhamdulillah sesuai dengan deskripsi yang tertera pada toko online tersebut. Jadi saya memesan bibit yang memang sudah membawa buah dan yang sudah berbunga. Dan di sini teman-teman saya melihat benar sesuai dengan testimoni bahwa bibit yang dikirim tersebut masih terlihat segar, daunnya masih hijau. Nah, jika mengikuti tips-tips yang saya sampaikan tadi, maka apabila bibitnya sampai, kita tidak akan kecewa ataupun tidak akan merasa dirugikan ya teman-teman. Nah, seperti bibit ceri ini, saya memesannya memang bukan dalam keadaan berbuah, tapi berbunga. Dan 2 bibit yang saya pesan, alhamdulillah dua-duanya dalam keadaan berbuah. Jadi, alhamdulillah bibit yang saya pesan ini sesuai dengan deskripsi yang ada di toko online tersebut. Dan bisa dikatakan bahwa toko online tersebut sangat amanah. Nah, walaupun di sini saya menemukan ada 1 buah yang rontok, itu tidak apa-apa ya teman-teman, bisa kita maklumi karena mungkin di sini buahnya sudah cukup besar. Tetapi tidak perlu khawatir karena di bibit yang kita pesan ini masih bertahan beberapa bakal buah dan insya Allah ini bisa hidup ya teman-teman. Jadi teman-teman, 3 bibit yang saya pesan ini adalah jeruk nipis, kemudian murbei dan ceri merah. Nah teman-teman, sekarang kita akan menanam bibit-bibit ini ke polybag yang kita unboxing tadi. Nah teman-teman, di sini sebelum saya memberikan media tanam di lapisan bawah dari planter bag ini, saya beri rak telur. Ini tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya apabila kita menyiram bibit ini, airnya bisa terserap oleh rak telur ini ya teman-teman, jadi tidak merembes keluar. Nah teman-teman, di sini saya menggunakan media tanam yang sudah jadi. Jadi media tanam ini terdiri dari pupuk kandang, sekam bakar dan sekam mentah, serta tanah. Nah, teman-teman, di sini saya mau menanam lebih dulu murbei ini ya, teman-teman. Jadi, kita akan buka bibit ini dengan perlahan-lahan. Jadi, teman-teman perhatikan membuka bibitnya itu betul-betul harus hati-hati. Kenapa? Karena bibit ini dibekali oleh tanah ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai tanah yang terbawa dari bibit ini itu hancur ya teman-teman. Usahakan tanahnya itu masih menempel pada bibit tanaman ini. Nah, teman-teman, di sini saya melihat gundukan tanahnya ini masih terlihat sangat lembab. Jadi ini mungkin dimaksudkan agar bibitnya itu tetap segar dan tidak dehidrasi ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan menggali media tanam ini dan teman-teman menanamnya itu sesuai dengan gundukan tanah yang melekat pada bibit yang akan kita tanam. Jadi teman-teman di sini itu perlu ekstra kehati-hatian ya teman-teman agar bisa menjaga tanaman ini tetap hidup ya, tetap segar. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti yang saya lakukan seperti ini. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke 2 bibit selanjutnya. Kurang lebih caranya sama ya teman-teman seperti yang saya jelaskan.
Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke proses penyiraman. Nah, untuk menyiram bibit-bibit ini saya menggunakan teko ini ya teman-teman. Jadi di dalam teko ini saya sudah sematkan alat yang bernama bioglas. Jadi sebelumnya teko ini sudah saya rendam menggunakan bioglas vortex. Tujuannya untuk mengubah airnya menjadi air yang berkualitas, air yang heksagonal. Nah, kita siram seperti ini ya teman-teman. Usahakan seluruh bagian media tanam itu basah ya. Nah, ini yang terpenting ya teman-teman. Jika bibitnya sudah disiram seperti ini, teman-teman harus menempatkan bibit ini di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari langsung, agar bibitnya menyesuaikan diri dulu. Nah, nanti kita akan simpan di tempat yang terkena sinar matahari. Oke teman-teman, itulah beberapa tips jika teman-teman ingin membeli bibit secara online. Nah teman-teman, demikianlah video yang saya sharekan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.